Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, mari kita teruskan untuk kajian Fathul Qarib malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamir raj'ati kang tetep ing dalam nerake pira-pira hukume raj'ah. Hukum masalah rujuk ini. Jadi kemarin sudah menerangkan tentang tolak. Kemudian nanti ada rujuk. Kalau orang sini ya mengatakannya rujuk, padahal rujuk itu artinya kembali. Warraj'atu tawi raj'ah bi fathir ra'i kelawan fathir ra. Raj'ah pakai fathah ra-nya. Wa hukilan dan ceritake apa kasruha kasrah ra. Ada yang mengatakan rij'ah pakai ra-nya di kasrah. Wa hiya tawi raj'ah lughatan dalam lughate secara lughawi secara bahasa iku al marratu masdar marrah minar ruju'i saking rujuk. Jadi raj'ah itu tercetak dari lafaz rujuk. Wa syar'an utawi raj'ah ing dalam syariat secara syar'i. Cara syar'inya raj'ah adalah iku dul mar'ati balik ake wong wadon ilan nikahi maring nikah, mengembalikan perempuan ke hukum nikah lagi. Fi iddati talaqin ing dalam hitungan tolak ghairi bainin kang dudu tolak bain. Ala wajhin ing atas sededalan dengan cara-cara maksusin kang den khususake. Wa kharajalan kejaba bi talaqin lawan lafaz tolak. Itu tolakin. Apa wat usyubhati wati subhat. Wati subhat wa dziharilan sumpah dihar. Wa dziharilan sumpah dihar. Fa inna istibahatal wat'i krana sak temene amrih wenange wati fihi main dalam karone wati subhat lan dihar ba'da zawalil mani'in dalam sakwise ilange mani itu sesuatu yang mencegah iku la tusamma ora den arane apa istibahatul wat'i raj'atan ing aran raj'ah. Jadi rujuk secara syar'i itu adalah mengembalikan perempuan kepada nikah kembali di dalam hitungan tolak yang selain tolak bain. Tolak bain itu tolak 3. Kalau bahasa Sundanya itu talak tilu. Kalau sudah talak tilu, talak 3 itu namanya bain, maka tidak boleh untuk diraj'i, tidak boleh untuk dirujuk kembali. Ketika rujuk apakah dengan akad yang baru? Tidak. Jadi tolak itu kan ada masa rujuk, masa setelah dijatuhkan talak itu kemudian ini saking kuatnya akad ikatan nikah sebenarnya. Jadi saking kuatnya ikatan nikah, kalaupun ada orang kemudian melepas ikatan itu, mitsaqun ghalidha ini, ikatan yang sangat kuat. Kalaupun kemudian ada orang melepas ikatan itu, maka tidak langsung otomatis lepas pas itu tidak. Dalam suasana orang itu masih iddah, asal tolaknya itu bukan tolak bain, baru tolak 1 katakan. Maka pada saat
masa iddah ini perempuan ini belum benar-benar lepas, belum benar-benar talak. Artinya ketika sang suami kemudian mau kemudian dengan kata-kata soreh, kamu saya rujuk, kamu saya nggak jadi tolak nih, kembali lagi, ya selesai. Itu berarti otomatis kembali menjadi istrinya secara sah, tidak pakai akad nikah lagi. Nah itu seperti itu. Kamu saya rujuk. Ini ada nanti di belakang ada kalimat-kalimat ataupun dengan tingkah laku. Tapi kemudian yang terjadi sekarang dalam KHI, kompilasi hukum Islam, tolak yang dianggap sah, talak yang dianggap sah itu kan talak yang dijatuhkan di depan hakim. Ini tolak yang dianggap sah. Padahal kalau secara syar'i kitab ini, ya tidak ada keterangan seperti itu. Asal talak disampaikan cara syarih, benar-benar jelas, kamu saya talak, katakan. Itu berarti otomatis talak itu jatuh satu. Ketika tidak menyebutkan iddah, tidak menyebutkan bilangan-bilangan, maka otomatis jatuh satu. Nah, pada saat masa tolak ini masih dalam masa-masa roj'i, masih dalam masa-masa rujuk, itu kemudian si suami itu merujuk kembali, jadi seolah-olah dilepas itu, tapi ekornya masih dipegangin, jangan lepas dulu ya. Ada tenggang waktu, masih ada kecocokan lagi. Tapi kalau tolak yang terjadi di sekarang di di pengadilan itu nanti ya, tapi masih tetap ada masa roj'inya, kemudian nanti di tenggang waktu baru kemudian sekian bulan berikutnya kalau memang benar-benar tidak ada apa-apa lagi, baru ada surat keluar menyatakan bahwa ini bercerai. Nanti ada keterangan surat ini duda, ini janda dan sebagainya. Katanya seperti itu. Wa idza talaqa lan nalikane talak, ketika talak, sapa syakhsun wawaan, ketika ada seseorang menalak imro'atahu ing wong wadone syakhs pada istrinya, wahidatan ing siji, satu talak, au isnataini atawa loro, dua talakan. Ya. Falahum mongko iku kedua syakhs bi ghairi idniha, kelawan tanpa idine imro'ah, tanpa harus izin, muroja'atuha utawi mbaleni mar'ah. Muroja'atuha utawi mbaleni mar'ah. Malam tangkodi selagi durung tutup apa iddatuha iddah mar'ah. Nah ini. Kalau ada seseorang kemudian mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka seorang suami itu masih punya hak untuk merujuk kembali istri itu tadi selama belum habis masa iddah, tanpa harus izinnya mar'ah. Artinya kalau mamanya kamu saya rujuk, perempuannya itu enggak mau, saya sudah enggak mau, enggak bisa. Kalau masih dalam masa rujuk, dia statusnya walaupun sudah cerai tapi masih separuh istri, separuh cerai, masih belum lepas, benar-benar lepas. Kemudian ketika suami itu menghendaki kembali lagi, otomatis walaupun si istri tidak izin, enggak bisa, harus, karena masih kembali lagi otomatis. Kamu saya rujuk, kembali lagi, nggak jadi cerai, ya selesai. Maka menjadi istri secara sah, asal belum habis masa iddah. Kalau kemudian sudah habis masa iddah, baru kemudian ketika kembali lagi, itulah menggunakan dengan akad nikah. Seperti itu. Wa tahsulu lan dadi hasil. Apa ar-raj'atu rujuk, kerjaannya ini. Rujuk ini bisa hasil minan natiqi, saking wong kang ngucap bi alfadin wal birul lafad. Rujuk itu berhasil dengan ucapan-ucapan. Ada yang suami itu mengatakannya dengan minha, ikut sebagian saking lafad. Contoh lafad yang diucapkannya itu roja'tuki. Minha ikut saking lafad roja'tuki, itu lafad roja'tuki. Roja'tuki, mbalini ingsun ing sira. Saya kembali lagi ke kamu.
saya nggak bisa nih hidup sendiri ternyata, udah kita kembali aja. Nah, yang punya hak untuk menalak itu juga suami, tapi suami juga punya hak untuk merujuk kembali. Wamalan barang tasarrufa kang ketasrif apa mak minha saking lafat rojak tuki, maaf, pokoknya rojak tuki atau pokoknya kata-kata yang dari kata-kata rujuk lah, dan yang ketasrif dari kalimat itu. Wal asahu tawi ka asah iku anna qaulal murtaji'i sak temene ucapane wong kang rujuk. Nyatane kalam rodat tuki balekake ingsun ing sira linikahi maring nikah ingsun. Wa amsak tuki lan ngeker ingsun ing sira alaihi ngatasi nikah iku sorihani soreh karone fi raj'atin dalam masalah rujuk. Bahwa kalau yang asah bahwa kalau ada orang yang merujuk itu menggunakan kalimat rojak, aku kembalikan kepadamu menjadi istriku. Nah, aku kembalikan kamu menjadi istriku lagi ya. Atau wamsak tuh, kamu udah jadi kembali jadi genggaman kamu kembali menjadi genggaman nikahku lagi. Itu keduanya soreh dalam masalah rujuk. Rujuk itu. Wa anna qaulahu lan sak temene ucapane murtaji, ada orang merujuk mengecapkan nyatanya dawuh tazawwajtuki oh nih nakah tuki iku kinayat ini kinayah. Justru ketika tazawwajtuki saya mengawin kamu atau saya menikah kamu, itu keduanya kinayah. Kalau ada seorang yang merujuk menggunakan kalimat nikah itu justru menjadi kinayah. Wa syartul murtaji utai syarate wong kang ngerujuk illam yakun wa syartul murtaji utawi syarate wong kang ngerujuk illam yakun lamun to ora ono apa murtaji iku riman iku muhriman wong kang ihram iku ahliyatun nikahi ahli nikah. Syaratnya orang yang rujuk, jika orang yang rujuk itu bukan orang yang lagi ihram, ya, iku ahliyatun nikahi ahli nikah. Artinya ahli, ya bisa nikah makanya. Kalau orang muhrim kan berarti beda. Orang muhrim kan akan nikahnya nggak jadi. Iku ahliyatun nikahi ahli nikah. Binafsihi kelawan awak dheweke murtaji. Wahina idzin dalam nalikan ikilah ahliyatun nikah. Fatasihu mengosah. Apa raj'atus sakrani rujuke wong kang mendem orang mabuk. La raj'atul murtadi ora rujuke wong kang murtad. Wala raj'atus sabi lan ora rujuke bocah cilik. Wal majnuni lan wong kang edan. Li anna kullan karena saben-saben suwiji minhum saking kabeh, yaitu dari murtad sabi majnun. Iku laisa ora ana sapa kulan iku ahli linikahi maring nikah binafsi lan awak dheweke kulan, yaitu dengan wali biasanya. Tidak ahliyatun nikah binafsi. Bi khilafis safihi kelawan bedani safih, orang yang idiot. Wal adilan hamba farajatuhuma mongko utawi rujuke safih lan abad iku sahihatun sah min ghairi idnil wali saking tanpa idine wali wasayyidilan sayyid. Wa in tawaqqafa senajan to kandhek apa ibtida'u nikahuhuma apa ibtida'u nikahihima kawitane nikahe safih lan abad ala ibnil wali ing atase idine wali wasayyidilan sayyid. Jadi syaratnya orang yang rujuk, jikalau kemudian yang ngerujuk itu bukan orang yang kondisi ihram, intinya syaratnya orang itu ahli nikah. Artinya dia itu orang yang bisa untuk nikah dengan sendirinya. Orang itu bisa nikah dengan sendirinya. Oleh karena itu, maka merujuknya orang yang dalam kondisi mabuk hukumnya sah.
Tapi tidak sah ketika murtad, itu tidak sah karena beda agama kan. Atau tidak sah pula rujuknya seorang anak kecil atau orang yang gila katakan. Karena apa? Karena murtad, anak kecil ataupun orang gila itu tadi bukan ahli untuk nikah atau nikah dengan sendirinya tidak, tapi harus melalui perantara wali ataupun siapa gitu. Anak kecil nggak bisa nih, harus ada dengan wali. Majnun sama. Berbeda dengan safi, orang idiot ini, ataupun hamba sahaya. Merujuknya safi ataupun hamba sahaya, ada seorang hamba menikah, kemudian cerai. Ketika kemudian cerai ini kemudian ngerujuk lagi, itu sah ngerujuknya safi dan hamba ini dengan tanpa izin wali, tanpa harus izin wali dan sayyidnya. Walaupun ketika awal nikah itu harus keabsahan awal nikah itu harus sesuai izin kepada wali dan sayyidnya. Hamba itu tidak bisa nikah ketika sayyidnya nggak memberikan izin. Tapi ketika masalah rujuk tidak harus izin kepada, karena itu tadi, rujuk itu sebenarnya, rujuk itu bukan nikah, rujuk itu orang ini masih dalam perpisahan ya, cerai, tapi masih ada masa tenggang katakan, ya masa tenggang. Kalau kartu itu belum hangus, tapi masih diberi masa tenggang, udah nggak bisa dipakai kan, udah, tapi masa tenggang. Artinya ketika mau dipakai kembali, ya dia langsung jadi milik. Kalau kartu kan nggak diisi pulsa, terus kemudian sebelum hangus masih ada masa tenggang. Kartu ada, nggak bisa dipakai, nggak ada, tapi masa tenggang. Orang nikah juga sama. Ketika kemudian dicerai, maka ada masa tenggangnya, tidak langsung otomatis pisah selesai, itu tidak. Sampai kapan? Sampai habisnya masa iddah. Karena ditunggu nih orang cerai. Kenapa harus ada iddah sih? Ya siapa tahu di dalam rahimnya ada ada benih anak. Ditunggu, maka 3 kali sucian, salah satu quru ya, 3 sucian memastikan bahwa rahim itu benar-benar bersih. Nah, dalam masa iddah ini, kalau orang mengalami haid 3 kali berturut haid itu sudah menjadi tanda dipastikan bahwa itu benar-benar sudah kosong. Walaupun sekarang alatnya canggih ya, alat pendeteksi USG itu apa itu namanya, ataupun apalah, orang sudah bisa meneliti, oh ini kosong benar-benar rahim nih, ataupun kemudian dibersihkan rahim tidak ada sama sekali dengan metode-metode alat yang sekarang, ya tetap hukum iddah itu tetap berlaku. Walaupun iddah itu kemudian awal iddah itu sebenarnya fungsinya hanya untuk membersihkan rahim, kemudian udah kita pakai metode yang sekarang aja, zaman modern, bersihkan rahim itu dalam waktu setengah bulan, kan berarti sudah dipastikan ini rahim kosong, ini nggak ada, berarti boleh nikah lagi langsung, nggak bisa, tetap 3 kali suci, tetap 3 bulan itu tetap. Nah, pada masa iddah inilah orang ini kok belum benar-benar lepas dari ikatan pernikahan. Ketika kemudian orang ini dalam masa iddah kemudian suaminya mengambil kembali, udah saya nggak jadi cerai dengan kamu kembali lagi ke saya saja, kamu kembali ke nikah ke genggaman saya lagi dalam nikah saya secara saya nggak bisa lepas dari kamu, ya selesai. Istrinya saya nggak setuju lah, ya nggak bisa, karena posisinya dia tidak butuh setuju atau tidak setuju. Wah, ini benar-benar hak ini. Tidak dengan setuju atau tidak, dengan tanpa izin seorang istri pun tetap itu jadi. Beda dengan ketika habis masa iddah selesai, kemudian pengen kembali, aku kok setelah sekian lama ternyata nggak bisa lepas dari kamu nggak kembali lagi ke aku saja, harus dengan nikah yang baru, akad nikah yang baru. Kemudian istrinya, saya nggak mau, saya udah nyaman seperti ini, ya udah nggak bisa maksa. Tapi kalau dia masih dalam masa iddah, untuk dirujuk, mau nggak mau tetap menjadi istrinya kembali. Itu
Wa ini qadat lamun tawis tutup apa iddatuha iddah raj'iyah, iddah mar'ah. Ketika kita habis masa iddahnya seorang perempuan itu, halal mongko halal. Lahu kadua zauj. Au zaujuha au zaujiha tegese istri apa suaminya mar'ah apa nikahuha nikah ing mar'ah biakdin kelawan akad jadidin kang anyar. Nah itu kan kalau kemudian sudah habis masa idahnya apa perempuan yang ditalak raj'i itu sudah habis masa idahnya, maka bisa kembali halal, ya bisa kembali halal itu. Jadi suami itu bisa kembali untuk halal kepada istri itu tadi dengan nikah yang baru, dengan akad yang baru. Harus ada akad nikah secara resmi yang sesuai syarat, ada wali, ada saksi dan sebagainya. Watakunulan ono sopo mar'ah, watakunulan ono sopo mar'ah mahu sertane akad ba'dal akti mahu sertane watakunulan ono mahu sertane ya akad ba'dal akti dengan saya akad iku alama yang ngatasi barang baki akan tetap apa minat tolak saking tolak. Walaupun kemudian sudah dinikah dengan akad yang baru, perempuan yang roj'i itu tadi, watakulan ono sopo roj'iyah ini, sopo roj'iyah perempuan mar'ah yang dirujuk itu tetap walaupun dengan akad yang baru itu tadi, setelah di akad itu dia masih punya sisa talaknya, itu sisa yang yang tersisa. Kalau saya talak kamu satu sampai habis masa iddah, kembali lagi kemudian akad nikah baru, maka talaknya dia masih tinggal 2 lagi, kayak gitu. Kemudian talak lagi, nikah lagi tinggal 1. Kalau 1 lagi bain, selesai. Kalau kemudian dirujuk ya sama. Kalau kamu saya talak kemudian nggak jadi dirujuk, berarti sudah kepakai 1. Kan punya 3. Nah kalau sudah 3 gimana? Ya nanti ya persyaratannya ada muhalil. Harus disela-selani. Sawaun ita sholat podo gak ketemu. Sawaun ita sholat podo gak ketemu sopo raj'iyah bizaujin ghairihi kelawan bojone liyane zat awal amla tawa ora. Walaupun itu sudah menikah lagi ataupun tidak. Fa in talaqo halaman nolak ing raj'iyah sapa zaujuha bojone raj'iyah. Ya Allah, salah. Fa in talaqo halaman nolak sapa wong ing mar'ah sapa zaujuha lamun nolak ing mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah. Ada seorang perempuan yang ditolak oleh suaminya. Salasan kelawan talak telu dan talak 3 ini, Pain berarti. Ing kana lamun ta ono sapa zat iku hurran merdeka. Tolak taini atau tolak loro. Ing kana lamun ta ono sapa iku abdan hamba. Qabla dukhulin saya dukhul au ba'dahu atau dalam saya dukhul. Lam tahilla mengko ora halal sapa mar'ah lahu kadu zaud awal illa ba'da wujudi khamsi syara'id ain dalam sawise 5 pira-pira syarat. Ain dalam sawise wujud 5 pira-pira syarat. Kalau ada orang perempuan ditalak oleh suaminya dengan 3 kali talak, jika itu suami itu orang merdeka, atau 2 kali talak jika itu adalah suaminya adalah seorang hamba, sebelum dukhul ataupun setelah dukhul, maka tidak bisa halal kembali perempuan itu kecuali dengan ada 5 syarat. Ahaduha ta salah siji khamsu syara'id iku inqida'u iddatiha tutuka iddah mar'ah minhu saking mutalik. Harus habis iddahnya perempuan itu tadi dari orang yang menolak awal. Wasani teng kambing iku tazwijuha ngerabiake iku tazwijuha rabi ing mar'ah atau rabine mar'ah bi ghairihi kelawan dene zat awal. Tazwijan kelawan
rabi sohihan kang sah. Yang kedua itu menikah, perempuan itu menikah dengan orang lain selain suami yang awal itu tadi loh, dengan nikah yang sahih yang benar. Wasal itu yang telu ikut dukhuluhu dukhule ghair biha kelawan mar'ah. Wa isobatu halan oleh ngenani mar'ah ai bi ayyulija gambare kelawan nyentong lebokake sapa ghair hasyafata ing hasyafah ghair. Apa derhata kira-kirane hasyafah mimaktui saking wong kang kepekot hasyafah bi qubulil mar'ati dalam kubule wong wadon la biduburiha ora kelawan dubure mar'ah bisyartil intisyari kelawan syarat intisyar itu intisyar ya fitakan dan dakar wa qaunul mulajilan anane wadon kang den panjingi yang dimasuki iku miman setang saking wong yumkinu kang kongang apa jima'uhu jima'man latiflan untuk bisa cilik. Nah, jadi syarat yang pertama harus habis masa iddahnya perempuan itu dari tolak bain itu tadi harus selesai. Yang kedua dinikah oleh orang lain dengan nikah yang sah. Jadi harus ada yang nyelingi nih, muhalil. Yang ketiga orang lain itu benar-benar dukhul dengan benar-benar berhubungan suami istri antara dia dengan orang yang nikah yang kedua ini. Benar-benar memasukkan hasafahnya ataupun kalau memangnya terpotong hafaznya ya sisa hasafahnya itu benar-benar masuk ke kubulnya bukan pada dubur dengan syarat memang harus intisar, harus benar-benar intisar. Apa intisar ya? Intisar itu orang yang ereksi cakarnya itu, dan yang dimasuki ya, itu benar-benar orang yang memang mungkin untuk jima bukan anak kecil. Warabi untuk ingkang kaping papat iku bainunatiha tolak baine mar'ah minhu saking khair. Yang ketiga yang keempat warabi untuk ingkang keempat iku bainunatiha tolak baine mar'ah minhu saking khair. Yang keempat itu dia dari suami yang menikah itu tadi yang kedua itu juga ditolak bain. Tolak tiga juga langsung orang yang muhalil disebut muhalil, orang yang nyala-nyalani nikah ini menolak bain kepada bukan tolak roji, tolak tiga baru dinikah oleh suami yang awal. Wal khamisu ingkang milimo iku ingkido wong iddatiha oleh tutup masa iddah mar'ah minhu saking ghair. Inilah maka pokoknya jangan ada talak karena itu abghadul halali indallah at-talaq. Yang paling dibenci dari sesuatu yang halal, paling dibencinya sesuatu yang halal adalah talak. Talak itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Walaupun halal, tapi dibenci. Allah paling nggak suka dengan talak itu, walaupun itu halal. Artinya itu jalan karena sudah diikat dengan mitsaqun ghalidh, misalkan tali yang sangat kuat sampai kemudian ketika melepas tali itu saja tidak langsung otomatis lepas, masih ada ikatan yang namanya roj'i sebelum masa iddahnya habis, sebelum masa tenggangnya itu habis. Kalau masih dalam masa tenggang kemudian kembali lagi aja ya kembali lagi, walaupun si perempuan saya nggak mau lah, saya malah nyaman, nggak bisa, saking kuatnya ikatan itu seperti itu. Kalau seperti itu jadi ya aduh ini nggak adil. Bukan nggak adil, memang hukumnya seperti itu. Saking kuatnya pernikahan. Nikah awal itu loh, mitsaqun ghalidh yang awal itu saking kuatnya pernikahan itu, bahkan ketika berpisah pun tidak langsung otomatis berpisah. Ada masa tenggangnya yang mana kemudian perempuan itu kembali untuk dirujuk, itu bisa. Nah kalau sudah bain, kepengen kembali lagi dengan 5 syarat itu tadi, maka bisa. Dan itu benar-benar terjadi. Kalau ada orang tolak bain harus diselingi oleh orang lain dan ditolak bain pula oleh orang itu, baru kemudian dinikah kembali. Ya. Begitu, mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang barokah dan memahamkan untuk kita semua. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi al-hadi ila syiratikal mustaqim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.